Ngomong di depan umum bukanlah sesuatu yang mudah. Buat kalian orang-orang yang gak pernah ngomong di depan umum, gimana kalau kalian disuruh ngomong di depan umum untuk pertama kali? Aku yakin selangkangan kalian pasti berair. Baru tahu aku, ternyata lebih mudah ngomong di depan banyak orang daripada ngomong di depan calon mertua. Oi, pelak baling. Orang-orang yang gak ada kerjaan nonton video kayak gini. Kalian mau gak aku kasih tau cemana caranya ngomong di depan banyak orang? Kalian pakai kemeja rapi, kalian kasih sembako murah, terus kalian bilang, pilih nomor 2. Aku berjanji akan mensejahterakan masyarakat susah. Sebelum kita lanjutkan video nih, coba kalian dudukkan dulu pantat kalian ke tombol subscribe itu. Jangan cakap kalian aja yang lancar, berak kalian pun juga lancar. Oke. Ngomong di depan umum bukanlah sesuatu yang mudah. Buat kalian orang-orang yang gak pernah ngomong di depan umum, gimana kalau kalian disuruh ngomong di depan umum untuk pertama kali? Aku yakin selangkangan kalian pasti berair. Karena memang ngomong di depan umum sesulit itu. Jantung juga kayak mau copot. Gak normal lagi kecepatan jantung berdetaknya. Kayak naik motor udah lari-lari 100 km per jam. Dalam kondisi macet pula itu. Makanya bertabrakan lidah dengan gusi. Makanya kenapa ngomong di depan umum itu penting? Karena ketika berbicara di depan umum dengan baik, orang bisa menjadi kagum dan ingin berbicara denganmu. Ini bisa menjadi kesempatan bagus untuk membangun relasi baru, untuk membuka berbagai peluang. Misalnya membangun bisnis, berkolaborasi dengan banyak orang, menjadi anggota dewan. Nah, kalau ini bukan ngomongnya aja yang jago, nipunya pun juga jago. Ya udahlah, langsung kita bahas. Ini beberapa tips dari aku biar kalian pede ngomong di depan umum. Ini dia tipsnya. Yang pertama, siapkan mental, karena gugup itu normal. Gugup itu normal, kalau nggak normal itu gagap. Merasa gugup adalah bagian yang normal dalam berbicara di depan umum. Apalagi di situ ada orang yang kau suka. Sedangkan ngomong berdua aja pun gugup. Apalagi di depan umum, gugup kuadrat lah kalian. Tapi merasa gugup bukanlah hal yang salah. Dan harus kalian lawan. Bahkan sekelas anggota dewan pun mungkin gugup juga pas ngomong di depan umum. Apalagi kalau ditanya soal kerjanya. Mungkin dia hanya diam dan membisu. Kayak lagu 30 menit kita di sini tanpa solusi. Tanpa suara. Kuasai topik yang akan disampaikan. Ketika kalian berbicara di depan umum, kalian seharusnya nggak terlalu tergantung pada hafalan kalian. Kalian juga harus kuasai penuh apa yang hendak kalian sampaikan. Ingat, kuasai, bukan dihafal. Ini bukan nama-nama menteri yang harus kalian hafal waktu SD. Kenapa? Karena itu akan mengarah fokus kalian untuk mengingat hafalannya. Dan bukan kepada hal-hal yang lebih penting. Kayak bernapas. Kan gak lucu kalian pas ngomong di depan orang banyak, terus kalian lupa bernapas karena mengingat hafalan. Ujung-ujungnya meninggal lah kalian. Melakukan latihan terlebih dahulu sangatlah penting untuk kita latihan sebelum berbicara di depan umum. Kalian pasti tahu istilah ala bisa karena biasa. Percuma kalian udah nyiapin materi yang bagus tapi kalian gak nyampaikan dengan baik karena kurangnya latihan. Bahkan Blackpink aja latihannya kalau dihitung-hitung udah 378 kali. Betulan segitu banyak bang? Mak, gak percaya kalian? Kemarin si Lisanya yang cerita sama aku. Jadi si Lisa itu saudara jauhku. Karena kakek-kakek moyangnya si Lisa dulu yang namanya Adam punya pasangan namanya Hawa. Nah, si Hawa inilah nenek-nenek moyang aku. Jadi kami masih bersaudara jauh. Pokoknya kalau diceritakan bisa berseason-season lah video ini. Kayak cerita jenderal yang mau divonis. Pas latihan, kalian bisa nyoba latihan di depan cermin. Latihan di depan cermin adalah latihan yang mujarab. Tapi kalian tengok-tengok juga cerminnya. Jangan spion mobil juga yang kalian pakai. Kalau ini bukan hanya kurang kerjaan, tapi kalian pun si bodoh-bodoh. Kalian yang mau bercermin pun dianggap maling. Tips yang kedua, gunakan bahasa yang mudah dimengerti. Ketika kalian berbicara di depan umum, kalian gak perlu berusaha terlihat keren. Terlihat keren pun nanti jadi kayak gini. Saya gangkan kita sing rapi repe ripa gemah. Dengarkan kita supaya jangan keributan. Karena hal itu akan ngebuat kalian kebingungan sendiri. Dan orang lain juga pun gak tahu apa yang kalian sampaikan. Jangankan orang, setan pun suntuk dengar kalian ngomong. Tips yang terakhir, yang ketiga, sesuaikan penampilan. Penampilan sangat mempengaruhi rasa percaya diri seseorang. Jadi kalian harus menyesuaikan pakaian dan tempat kalian berbicara. Apalagi pas dilihatin banyak orang terus pakaian kalian gak sesuai. Kalian bayangin kalau Kim Jong Un orasi di depan banyak orang. Terus pakaian yang dipakai celana warna kuning, baju warna pink, sepatu futsal, pakai topi mancing, apa nggak terbahak-bahak kalian? Ya tapi gitu, mungkin setelah tertawa rudalnya pun datang ke rumah kalian.
Segitu aja kayaknya tips dari aku. Kenapa aku kasih tips cara percaya diri berbicara di depan umum? Menurutku, setiap orang harus memiliki kemampuan berbicara dengan orang lain. Kemampuan berbicara memang bukan penilaian yang utama, tapi sering dijadikan penilaian yang pertama. Karena ketika kalian bertemu orang lain, yang dinilai kemampuan itu adalah bicaranya. Apalagi kalau kalian udah dewasa dan berumah tangga. Kalau kemampuan berbicara kalian gak jelas, anak kalian pun gak ngerti apa yang kalian sampaikan. Apanya yang bapak bilang ini? Nggak jelas. Nggak ada harga diri kalian di depan anak kalian. Ya udah, kalau kalian rasa susah, jalankan tips yang di atas. Ini tips yang terakhir. Sering-sering aja kalian nongkrong dan ngobrol sama bapak-bapak yang nganggur di warung-warung. Percayalah, jadi pandai kalian ngomong. Tapi ya itulah resikonya. Siap-siap habis rokok kalian disapin, mancis kalian pun dicuriin, duit kalian pun dipinjamin. Inang. Sampai di sini aja lah video kali ini. Kalau ada tips kalian yang lain yang lebih nggak bermanfaat, bisa kalian bacotin di kolom komentar. Jangan lupa like dan share video ini ke kawan-kawan kalian. Aku Ardian, cakap bereak, take a break dulu.